Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, bagaimana puasanya hari ini? Semoga selalu lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, ceramah kali ini menarik sekali loh karena membahas tentang korelasi puasa dengan hidup sehat. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satunya perintah utama di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Nah, ibadah itu menjadi bagian dari rukun Islam yang sebenarnya sejak lama dipraktekkan oleh umat-umat terdahulunya. Nah, tentu dengan tata cara dan syariat yang sangat berbeda. Dalam bahasa usul fikih, syariat seperti ini disebut sebagai syar'u man qoblana, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, yang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, puasa itu adalah ibadah yang penuh perjuangan karena menjalankannya perlu kesiapan fisik dan juga jiwa yang prima. Nah, jika dilihat secara dahir atau luarnya saja, puasa itu tampak seperti sebuah kesengsaraan. Sebagai umat muslim, sejak subuh sampai maghrib, kita itu harus menahan haus, lapar, dan mengendalikan hawa nafsunya agar tidak membatalkan puasanya. Hadiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib digarisbawahi ya bahwa sebenarnya puasa bukanlah ibadah yang menyusahkannya. Dalam hukum Islam sudah sangat jelas bahwa jika seorang yang sedang dalam kondisi tertentu seperti menempuh jalan jauh atau sedang sakit, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan dapat juga menggantinya di lain waktu. Nah, ini disebut sebagai rukhsah. Mari kita lihat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seorang melainkan memudahkannya. Dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur menyebutkan bahwa puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk menyucikan dan melatih diri sehingga hasilnya akan dirasakan oleh setiap individunya. Baru setelah itu kebaikan akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Dari ungkapan tersebut, pertanyaan kemudian, apakah puasa hanya dampak pada kualitas jiwa seorang? Nah, lantas bagaimana dengan kualitas raga orang yang berpuasa? Inilah yang akan kita ceramahi, yaitu melihat korelasi antara kesehatan dan puasa. Yang pertama itu, momentum puasa sebenarnya adalah kesempatan yang tepat untuk mengatur pola makan kita. Islam itu agama yang memiliki panduan sempurna melalui dalil-dalilnya, teksnya, hingga praktik nyata oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan pola makannya. Puasa itu mengajarkan manusia agar teratur dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan serta dan minuman. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31. "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Tafsir Al-Mahrar Al-Wajiz mengutip ungkapan Ibnu Abbas bahwa makanan dan minuman halal yang dikonsumsi secukupnya, tidak berlebihan, sebab berlebihan termasuk dalam perbuatan yang maksiat. Para ahli untuk mengonsumsi makanan yang mampu meningkatkan sistem imun seperti semangka, bayam, teh hijau, dan juga ubi jalar, dan juga brokoli. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin berpesan bahwa meskipun kita berpuasa, aktivitas kita tetap harus berjalan seperti biasa. Kita sendiri yang paling memahami kondisi tubuh kita. Jika memiliki riwayat penyakit, tentunya sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter agar puasa tetap berjalan dengan aman. Begitu pula bagi yang dalam kondisi sehat, jangan sampai menjadikan waktu berbuka sebagai ajang makanan berlebihan yang justru merugikan kesehatan kita. Nah, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.